Ya, berarti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya dan terus terang ini pertama kali saya juga mengikuti pengajian seperti ini. Untuk informasi anak saya ini umur 5 tahun, baru masuk di sini. Mungkin problem bapak-bapak kalian ini salah satunya itu soal waktu, quality time. Karena tidak dipungkiri juga kita punya kewajiban untuk mencari nafkah dan sebagainya. Plus problem di saya ini saya Sabtu Minggu bisa ketemu anak. Jadi di hari kerja saya kerja di luar kota. Ya mungkin ada masukan dari sisi agama untuk quality time dengan anak, khususnya untuk saya sebagai ayah kan punya tanggung jawab untuk mendidik anak, sementara waktunya itu lebih banyak dengan ibu. Ya mungkin dari Ustadz ada pejangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih. Ini sudah menyempatkan di waktu sibuk bisa hadir di sini. Terima kasih ya. Ini luar biasa Pak. Ini belum saya sampaikan, tapi sekarang saya sampaikan. Tidak boleh Bapak tidak bertemu anaknya atau komunikasi dengan anaknya lebih dari 1 minggu. Maka Sabtu Ahad benar. Ini kesempatan. Maka begini, ibu-ibu, kebetulan ini juga ada para bunda di luar ya. Ini bunda yang bikin jadwalkan ayahnya harus ngobrol dengan anaknya kapan. Misalnya Pak, itu harus ada formal Pak, ngobrol formal. Formal itu santai, cuman dibikin jadwalnya. Misal gini Pak, hari Sabtu subuh atau hari Ahad subuh. Habis sholat subuh, anak harus duduk, terus bapaknya itu dikasih dulu kan oleh ibunya tuh, ayah, si Ate sekarang lagi belajar ini, nanti ayah sampaikan tentang ini. Jadi diposisikan oleh istrinya bahwa memang pemimpinnya itu bapaknya. Maka harus ada Pak, itu minimal 1 minggu. Dan Alhamdulillah jika Sabtu Ahad itu ada kesempatan pulang, maka Sabtu Ahad itulah dibikin. Dan itu yang pertama harus ada duduk tuh, habis subuh duduk bareng, atau sebelum tidur duduk bareng. Kalau sekarang Ramadan Pak, ini Masya Allah, silahkan baca riwayat Pak. Ternyata Anas bin Malik itu, anaknya itu dengan cucunya sampai 120 lebih Pak. Itu kalau buka dikumpulkan semua Pak. Ini bukber terbesar satu keluarga. Anas bin Malik waktu itu Pak, istrinya kan 24 Pak. Nanti kita bahas Anas bin Malik. Anas bin Malik itu Pak ulama. Dia ulama luar biasa, bahkan didoakan Nabi langsung supaya jadi ulama paham agama dan anaknya supaya banyak. Dan ternyata betul Pak, anaknya banyak, dia jadi ulama dan orang kaya. Nah kan kita jadi mikir Pak, ini orang kaya nih, artinya orang sibuk Pak. Tapi kenapa kemudian bisa begitu? Ternyata ada kesempatan Pak, pokoknya ada waktu kumpulkan. Nah kalau Ramadan seperti ini, maka kesempatannya saat berbuka atau saat sahur. Maka pastikan saat sahur kita komunikasi. Misal komunikasinya sederhana saja Pak. Nah kata Allah, kalau makan, contohnya dari Rasulullah itu tangan kanan ya, bismillah dulu ya, jangan yang jauh-jauh. Atau nanti Bapak mendapatkan laporan karena ibu jadi guru harian. Kalau kepala sekolah kan nggak ngajar tiap hari ya Pak. Bahkan guru sekarang itu SD nggak boleh ngajar Pak. Dulu itu kepala sekolah adalah guru yang diperbantukan sebagai kepala sekolah. Atau yang punya tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Artinya tetap guru. Maka kita pun tetap guru Pak. Suami itu guru, ibu juga guru. Hanya tugas utamanya kepala sekolah, kemudian kepala sekolah. Nah kita semua yang di rumah itu harus jadi guru. Maka bapak harus tahu yang diajarkan ibu itu, nanti ibu ngasih tahu, ayah ini anak kita sudah bisa ini, nanti ayah ajarkan ini. Kita ikut Pak, ajarkan. Karena yang tahu perkembangan tiap harinya adalah istri, ibu. Nah bapak tinggal ngobrol 1 kali saja Pak, 1 minggu itu sudah bagus banget. Nggak boleh lebih Pak. Kan sekarang tidak ada alasan Pak, alhamdulillahnya kita ada handphone. Maka kalau kita jauh sekalipun tidak pulang, tidak bertemu, maka pastikan video call untuk ngobrol penting. Nah sholatnya dijaga ya, baca Quran sudah mulai harus bagus, sudah mulai harus tertib. Ke mama jangan membentak gitu terus gitu. Sip ya, jadi itu insya Allah Pak. Ini kita ingin bareng-bareng karena kita jujur Pak, kita tidak mau menciptakan kita berikutnya. Dan kita nggak boleh ngomong gini, nah kamu harus lebih baik daripada papa. Emang papanya udah baik? Itu kan, sorry, itu kenapa yang ketawanya yang di luar Pak? Itu Masya Allah Pak, saya sering sampaikan ke istri saya, jangan bilang kita ke anak kita harus lebih baik daripada kita. Kok nggak boleh? Kitanya belum tentu baik. Terus gimana dong? Doakan supaya anak kita jadi ulama, Masya Allah Pak. Saya nitip, ini bapak-bapak, kalau mikir ulama apa sih Pak?
Kalau kita mikir ulama, apa yang kita terbayangin? Kita makan ulama teh Pak, pinter ngaji, suka ceramah gitu Pak ya. Salah Pak, bukan itu. Maka saya nitip kepada para ayah, karena ayah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan satu doa Pak, jadikan anaknya ulama. Dan ulama itu bukan harus ceramah Pak, tapi dia punya profesi apapun, hanya dasarnya Quran dan Sunnah Pak. Itu adalah ulama. Contoh Al-Khwarizmi, itu beliau ilmuwan Pak, dan dia paham, ahli fisika, dia hebat, teknokrat, dia paham Quran. Sama seperti Ibnu Sina, atau misalnya Imam Ar-Razi, dia di Eropa. Ar-Razi ini dokter Pak, dokter muslim pertama setelah Ibnu Sina, tapi di bagian Eropanya. Ternyata beliau hafal Quran. Maka doakanlah tetap jadi ulama. Kelak anak kita jadi presiden, tapi dia paham agama. Kelak anak kita jadi manajer, tetap paham agama. Mau jadi apapun anak kita, karena didoakannya jadi ulama, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat Pak. Ya, jadi silahkan bikin waktunya, jadwalnya nanti sama ibu. Misalnya hari Sabtu pagi setelah subuh, kalau yang bukan Ramadan ya, ayah nanti jam habis maghrib duduk, itu habis berjamaah duduk, dibangunkan, terus nanti bicara sejenak tentang apa makna hidup lah, atau ibadah sampaikan gitu. Nanti ke anak yang ini apa, ke anak yang ini, karena akan beda-beda nanti. Nah mudah-mudahan Allah mudahkan, silahkan sinergikan Pak. Itu harus. Nggak boleh tidak. Bahkan para ulama sepakat tidak boleh tidak ada bicara bapak kepada anaknya, karena memang harusnya lebih banyak. Tapi karena keterbatasan, betul Pak, para ulama dulu pun, para sahabat, dia memanfaatkan waktunya, quality time-nya benar, family time-nya benar-benar, dengan anaknya itu dimanfaatkan untuk mengajarkan target-target. Maka target yang dimaksud adalah kurikulum yang tadi. Insya Allah ilujeng ya, semoga Allah mudahkan, ayahnya sehat, anaknya dimudahkan menjadi anak yang memang kita harapkan, diantaranya menjadi ulama, soleh, soleha, dan menjadi penerus bangsa, penerus keluarga, penerus agama paling utama Pak. Ada lagi silakan.